Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan belajar tema 9, Kayaknya Negeriku, subtema 1, Kekayaan Sumber Energi di Indonesia, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Capaian materi pembelajaran hari ini meliputi IPS KD 3.1 dan 4.1, yaitu menjelaskan fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. PPKN KD 3.2 dan 4.2, menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan menyebutkan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu fungsi sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Apa sih sumber daya alam itu dan bagaimana sih fungsinya? Sekarang kita akan bahas ya. Yuk kita simak. Apa itu sumber daya alam atau sering disingkat dengan SDA? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan lokasi sumbernya, dan yang kedua, berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan lokasi sumbernya terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam darat dan sumber daya alam perairan. Sedangkan berdasarkan sifat terbagi menjadi dua juga, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sekarang, coba perhatikan gambar berikut ini. Kita dapat melihat fungsi dari sumber daya alam bagi lingkungan sekitar. Di sini, kita dapat lihat masyarakat di daerah dataran tinggi banyak memanfaatkan hasil kebun untuk dijual di pasar. Nah, hasil kebun ini merupakan bagian dari sumber daya alam dan fungsinya dapat untuk dijual di pasar. Materi yang kedua yaitu menjelaskan hak dan kewajiban. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Kita akan bahas ya. Hak adalah sesuatu yang layak kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Kita tentu sudah mengetahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sumber energi. Salah satu sumber energi tersebut adalah laut. Indonesia memiliki wilayah yang sebagian besar terdiri atas laut. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari laut tersebut. Misalnya, membangkitkan listrik, sumber garam, sumber makanan, dan tempat penelitian. Semua warga negara Indonesia berhak untuk menikmati sumber energi laut. Tapi, bukan hanya berhak menikmati sumber energi laut, melainkan kita harus menjaga kelestarian laut tersebut, menjaga kelestarian terumbu karang contohnya. Nah, dengan menjaga kelestarian terumbu karang dapat menjaga ketersediaan ruang bagi ikan untuk terus berkembang biak. Selain dari menerima hak dan melaksanakan kewajiban untuk menjaga kelestarian laut, kita juga berhak menerima dan harus melaksanakan kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan. Berikut ini merupakan hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan untuk menjaga kelestarian hutan. Yang pertama, haknya kita berhak mendapatkan udara segar. Yang kedua, kita berhak menikmati keindahan hutan. Dan yang ketiga, kita berhak memanfaatkan kayu pohon sesuai dengan aturan. Dan ini merupakan kewajibannya ya. Kewajibannya yaitu melakukan reboisasi, tidak menebang pohon secara berlebihan, dan tidak membuka lahan tambang secara berlebihan. Masih tentang hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Di sini kita dapat lihat gambar sungai ya, aliran sungai. Nah, sekarang kita akan bahas hak dan kewajiban yang menyangkut dengan air.
Hak yang pertama, kita berhak menggunakan air sesuai dengan keperluan. Yang kedua, kita berhak memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi. Dan yang ketiga, kita berhak memanfaatkan air untuk pengairan di sawah. Sedangkan kewajibannya, kita memiliki kewajiban untuk mengolah limbah sebelum dibuang ke sungai. Yang kedua, kita juga memiliki kewajiban menanam tumbuhan di sepanjang sungai. Dan kita juga memiliki kewajiban untuk tidak membuang limbah dan sampah ke sungai. Dan ini merupakan tugas yang harus kalian kerjakan. Tugasnya yaitu terdapat di halaman 89 dan halaman 91 sampai dengan 92. Jangan lupa untuk dikerjakan ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Materi pada kesempatan kali ini telah selesai. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran dengan baik. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.